Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Kadir, Ustaz Kariman, ada Ustaz Ibnu di sini sebagai pimpinan kita di sini, si dosa, ada Pak Eko dan saudara-saudara saya yang lainnya. Terima kasih atas kehadirannya dan kita libur 2 bulan, Maret, April. Ini masuk ke Mei. Mudah-mudahan kita tetap semangat dan istiqomah. Dan tadi seperti yang cerita Pak Eko, itu juga kita alami di sini Pak Eko. Jangan jauh-jauh di Elok yang berdekatan, di tempat kami pun di sini sama. Tapi nggak ada masalah, kita nafsi-nafsi aja. Dan tidak ada persinggungan, kita jalan dengan keyakinan kita masing-masing. Dan tidak perlu diperdebatkan, kita jalan aja sendiri. Seperti prinsip Pak Eko. Pak Eko tuh ketua kita nih, jalan aja terus. Mau ada apa pasrah dah, nggak ada urus. Gitu. Dan yang kita yakini, sedikit saya bercerita bahwa ada riwayatnya Nabi Isa. Nabi Isa waktu itu pada zamannya beliau itu lagi paceklik, karena paceklik hampir berapa tahun. Kemudian Nabi Isa mau mengundang semua warganya untuk sholat minta hujan. Tapi pada saat memanggil warganya, beliau berkata, siapa yang masih melakukan dosa? Semua kumpul, ternyata semua begitu yang melakukan dosa disilahkan pulang. Semuanya pulang. Tinggal satu orang. Satu orang itu cuma bilang, kamu tidak melakukan dosa. Tapi beliau diam, dia menjawab, saya tidak tahu. Saya berdosa atau tidak tahu. Tapi saya pada suatu saat sedang melakukan sholat. Waktu sholat ada perempuan lewat. Ada perempuan lewat, matanya melirik. Begitu matanya melirik, dia sadar, dia congkel tuh matanya. Dia congkel tuh matanya karena sebab mata ini dia sedang berhubungan dengan Allah menjadi terganggu. Dia tidak menyatakan diri tidak berdosa, tapi begitulah keyakinannya dia sampai menghukum dirinya pada saat melakukan ibadah mengingat yang lain. Dan sebab akhirnya orang ini diminta oleh Rasulullah, oleh Nabi Isa untuk berdoa, bukan Nabi Isa yang berdoa. Silakan kau berdoa dan saya mengaminkan. Sebab satu orang berdoa, turunlah hujan. Artinya Ustaz Sobari nggak usah khawatir. Sebab satu orang bisa menyelamatkan satu kampung. Untuk itu saya ambil hikmahnya bahwa jangan menjauh dari para ulama. Sebab doa mereka bisa juga menyelamatkan kita. Walaupun dia tidak berhadapan dengan kita berdoa. Dia berdoa untuk umatnya. Dia berdoa untuk lingkungannya. Dia doa untuk masyarakat. Tahu-tahu kita yang menikmatinya. Tanpa harus dia bicara. Begitu juga dengan kita niatkan di sini. Kita duduk di sini, kita berdoa buat kita, buat keluarga, buat anak, buat lingkungan, dan buat saudara-saudara kita. Tanpa mereka ketahui. Insya Allah mudah-mudahan jadi manfaat apa yang kita lakukan di sini untuk lingkungan kita tinggal dan untuk juga keluarga kita sendiri. Begitu juga Sasobari, jangan khawatir, terus saja jalan walaupun di lingkungannya masih bersinggungannya keras ya rasanya. Insya Allah gak ada masalah.
dan kita yakini apa yang kita doa, kita minta ke Allah, insya Allah dijabah. Amin. Insya Allah diterima dan Allah kabulkan. Hanya kita tidak tahu kapan Allah mengabulkan doa kita, itu saja. Tapi kita istiqomah dan berhusnuzon sama Allah bahwa itu semua kebaikan akan Allah nilai. Kalau cerita riwayatnya Nabi Sulaiman kan lain lagi. Kalau tadi Nabi Isa riwayat Nabi Isa dengan orang soleh. Kalau Nabi Sulaiman lagi